Polisi menduga ada sejumlah motif yang melatar belakangi tersangka Ahmad Arif melakukan pembunuhan sadis terhadap rekan kerja sekaligus teman dekatnya tersebut. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Kapolsek Cikarang Barat Kompol Gurnald Patiran dan psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat malam Pak Gurnald, selamat malam Mas Reza. Selamat malam, Assalamualaikum. Oke, saya akan mulai perbincangan dari Pak Gurnald terlebih dahulu. Pak, ada tersangka kedua dalam kasus pembunuhan ini. Tepatnya ataupun detailnya peran tersangka kedua ini seperti apa? Selamat malam Mbak Fitri. Yang pertama kami dari pihak kepolisian menyampaikan turut berbelasungkawa kepada pihak korban, anak maupun suami maupun keluarga besar dari korban RM. Kami menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kemudian kami dari kepolisian dari awal menemukan tas berisi jasad almarhum berusaha melakukan penyelidikan secara profesional. Ya, kami melakukan upaya-upaya penyelidikan sampai dengan saat ini pelaku ataupun tersangka ARN ini sudah kami tangkap. Ya. Kemudian untuk adik pelaku, keterlibatan adik pelaku ini ikut membantu melakukan kejahatan. Dalam hal ini adik korban dijemput oleh adik tersangka dijemput oleh tersangka di Bitung, di tol Bitung, menyewa rental mobil, kemudian ikut mengarah ke dalam mobil bersama jasad korban mengarah ke arah Cibitung ataupun mengarah ke Jalan Inspeksi Kalimalang. Dan adik korban ini ikut membantu mengangkat, membuang koper tersebut. Dan di perjalanan dari Tangerang menuju ke arah Cikarang, tersangka ataupun pelaku sudah memberitahu kepada adiknya bahwa saya telah melakukan pembunuhan dan saya mohon bantuan untuk membuang tas tersebut. Sehingga sang adik AT ini mengetahui bahwa isi tas tersebut adalah jasad ataupun korban RM yang sudah dalam kondisi meninggal dunia. Demikian, Mbak. Oke, artinya lebih tegasnya lagi ketika kemudian tersangka utama AARN mengontak dari adik tersangka yaitu AT ini sudah kemudian mengakui ada aksi pembunuhan yang telah dilakukan. Seperti itu Pak Gurnald? Betul, berdasarkan pemeriksaan terhadap AT maupun tersangka, hal ini yang sudah disampaikan kepada kami pihak penyidik bahwa si tersangka ini sudah menyampaikan kepada AT bahwa dia telah melakukan pembunuhan terhadap saudara korban RM. Demikian. Oke, selain dua kakak beradik ini, apakah ada kemungkinan pihak lain yang juga mengetahui aksi pembunuhan ini? Sampai dengan saat ini hanya 2 orang tersebut yang mengetahui kegiatan ataupun aksi pembunuhan ini, Mbak. Terima kasih. Oke, Pak Gurnald, dari konstruksi hukumnya, apakah kedua tersangka yang menjadi pelaku bisa dikenakan dengan pasal pembunuhan berencana? Sampai dengan saat ini, hasil pemeriksaan kami, untuk pasal yang kami kenakan masih tetap di 338. Kemudian, karena untuk pembelian koper oleh tersangka ARN ini dilakukan spontanitas setelah melakukan pembunuhan. Dia panik, kemudian bingung mau diapakan ini mayat, jenazah mau diapakan. Dia terpikir untuk membeli koper. Dia mencari alamat penjual koper terdekat dan yang bersangkutan keluar dari kamar untuk mencari koper. Pertama, tersangka beli koper yang ukuran 2 kg, ternyata tidak muat untuk jenazah tersebut, almarhum tersebut. Kemudian keluar lagi untuk membeli koper kedua 2,8 kg,
dan dimasukkan ke dalam koper untuk jenazah tersebut. Demikian. Oke, saya akan ke Mas Reza. Mas Reza, tadi dikatakan oleh Pak Gurnat bahwa jeratan hukumnya adalah pasal 338 ataupun tindak pidana pembunuhan. Tapi dari pandangan Anda sendiri, apakah mungkin kasus ini dijadikan sebagai sebuah pembunuhan berencana? Jangankan pembunuhan berencana, untuk memotret kasus ini sebagai pembunuhan pun terus terang dengan segala hormat hingga detik ini saya belum sungguh-sungguh teryakinkan. Kenapa? Karena kalau saya simak preskon tadi pagi, baik Pak Kapolres Metro Bekasi Kota maupun di Reskrim Polda Metro Jaya lebih berfokus bercerita tentang rangkaian perilaku tersangka, tapi tidak sungguh-sungguh secara memadai memberikan gambaran tentang kondisi mental atau proses berpikir tersangka ketika melakukan kekerasan di dalam kamar hotel. Itu satu. Yang kedua, kalau saya kutip perkataan di Reskrimum, yaitu emosi spontan, ditambah lagi tadi penjelasan dari Pak Kapolsek, dia panik, dia bingung mau mengapakan jasad korban, maka saya justru membayangkan bahwa boleh jadi, ini spekulatif, boleh jadi tersangka pun tidak sungguh-sungguh punya niatan sejak awal untuk menghabisi korban. Karena itu, alih-alih menyebut ini sebagai pembunuhan berencana, saya pun meragukan ini bisa disebut sebagai pembunuhan. Lantas apa kiranya yang pantas untuk diuji? Kemungkinan bahwa ini merupakan penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Oke, baik. Pak Gurnat, tanggapannya seperti apa dari hasil pemeriksaan tersangka sendiri? Apakah ada ataupun bisa dibuktikan ada niat dari pelaku seperti itu? Terima kasih. Untuk sampai saat ini dari hasil pemeriksaan tersangka, memang kita dapat memastikan untuk yang tersangka ini berusaha untuk menghilangkan nyawa dengan dia sudah dibenturkan ke tembok, kemudian selanjutnya dicekik dan ditutup hidungnya sehingga korban mengalami gagal pernapasan, hilang pernapasan, dan dia memastikan sampai dengan 10 menit dia cekik, kemudian tutup hidungnya sampai dengan 10 menit. Artinya dia memastikan betul-betul korban dalam keadaan meninggal dunia. Nah, makanya kita tidak mengenakan pasal penganiayaan lagi, tapi langsung kami kenakan untuk pasal 338 pembunuhan. Karena dia betul-betul memastikan korban meninggal dunia. Nah, setelah itu baru dia menyesal. 20 menit dia merenung untuk berpikir apa yang harus dia lakukan. Demikian, Mbak. Oke, Mas Reza, tanggapannya? Kembali ya, saya tidak mendapatkan gambaran yang cukup memadai. Sesungguhnya derajat emosional sedahsyat apa yang dialami oleh tersangka pada saat itu. Seberapa dalam tingkat ketersinggungannya dan seberapa brutal kemudian ketersinggungan serta sakit hati itu diekspresikan lewat perilaku kekerasan oleh yang bersangkutan. Karena saya tidak memperoleh gambaran yang menurut saya memadai, maka ini yang saya sebut sebagai loopholes. Inilah celah bagi tersangka kelak menjadi terdakwa untuk mencoba meyakinkan majelis hakim bahwa alih-alih dia melakukan membenturkan kepala korban, kemudian mencekik korban dengan kesadaran untuk menghabisi nyawa korban. Inilah kesempatan tanda petik bagi terdakwa untuk meyakinkan majelis hakim dia melakukan itu semua di luar kontrol dirinya, saking marahnya, saking tersinggungnya, saking paniknya. Nah, tergantung nanti ke majelis hakim, apakah majelis hakim teryakinkan oleh pembelaan diri terdakwa atau tidak. Kalau teryakinkan, maka tidak terkemungkinan. Tadi saya katakan, alih-alih ini merupakan pembunuhan berencana ataupun bahkan pembunuhan, boleh jadi ini merupakan tindakan penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Atau sebaliknya, kalau hakim tidak teryakinkan oleh pembelaan diri terdakwa, tapi lebih teryakinkan oleh dakwaan jaksa yang berangkat dari hasil kerja kepolisian, maka sah sudah. Dengan penerapan pasal pembunuhan, atau bahkan mungkin pembunuhan berencana menjadi suatu hal yang bisa saja diputuskan
oleh hakim. Oke, baik. Pak Gurnal, artinya kita berbicara mengenai motif. Tadi dikatakan oleh pihak kepolisian motif pembunuhan ada dua, yaitu mengenai sakit hati karena korban RM meminta pertanggungjawaban untuk dinikahi, dan juga ada motif ekonomi. Selain dua motif ini, dari penggalian keterangan, apakah ada motif lain kemungkinan yang menjadi latar belakang pelaku melakukan aksi kejinya? Sementara sampai dengan saat ini hasil pemeriksaan motif itu yang bisa dapat kami sampaikan kepada publik terkait dengan motif sakit hati, kemudian tidak bertanggung jawabnya tersangka terhadap korban, masalah korban meminta untuk dinikahi, dan kebetulan korban membawa duit, membawa uang senilai 43 juta itu, diambilnya untuk membantu untuk kegiatan resepsi pernikahannya nanti tanggal 5. Mungkin demikian. Oke, Mas Reza, mengenai motif tadi, mengenai motif sakit hati, motif ekonomi, apakah dua motif ini bisa menjadi faktor kuat untuk mendorong seseorang kehilangan kendali kemudian melakukan aksi pembunuhan seperti ini? Saya pikir kita harus bilang, memang relevan ketika di reskrimum misalnya menyebut ini adalah motif amarah, motif emosi. Itu masuk akal, sehingga muncullah perilaku eksplosif sebagaimana yang tadi saya coba gambarkan. Faktor pemicu yaitu ledakan emosi akibat ketersinggungan. Tapi kalau kita sedang berbicara tentang bagaimana tersangka mengambil harta korban, dengan kata lain motif instrumental, saya tidak sungguh-sungguh teryakinkan bahwa ini dilakukan secara impulsif. Dengan kata lain, dalam rentang waktu berjam-jam di dalam kamar hotel, sangat mungkin tersangka sudah bisa mengalami cooling down, menenangkan diri sendiri. Pada saat dia berhasil cooling down, rasionya kembali berhasil muncul, emosi berhasil dikendalikan, pada detik itulah baru kemudian terbit pemikiran untuk mengambil manfaat tertentu dari aksi kejahatan yang dilakukan. Jadi ada perbedaan nature, ada perbedaan, saya pikir kondisi psikologis antara proses tersangka melakukan serangan atau kekerasan fisik terhadap korban, dan pada saat tersangka mengambil harta korban. Ada dinamika psikologis yang berbeda satu sama lain. Oke, baik Pak Gurnal, mungkin ini terakhir, apa kemudian langkah berikutnya dari pihak kepolisian untuk kemudian menuntaskan kasus ini? Baik, seperti yang tadi sudah dikatakan Pak Direktur Kriminal Umum dan Pak Kabid Humas, kami akan tetap melaksanakan kegiatan rekonstruksi bagaimana tersangka menghabisi nyawa korban, kemudian bagaimana tersangka memasukkan jasad korban ke dalam koper yang berukuran 2,5 kg itu. Kemudian nanti kami akan tetap mendalami apakah ada motif-motif lain yang muncul selain dari motif asmara, kemudian motif amarah, dan ekonomi tentunya. Demikian, Mbak. Oke, baik, kita tunggu bagaimana langkah selanjutnya dari pihak kepolisian. Terima kasih Kapolsek Cikarang Barat, Kompol Gurnal Patiran, dan psikolog forensik Reza Indragiri. Terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini.